Saat ini, konsumsi pangan organik telah menjadi gaya hidup karena meningkatnya kesadaran masyarakat atas kesehatan, terlebih setelah adanya pandemi COVID-19 dan perubahan iklim secara ekstrim. Atas dasar itulah, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP, Kementerian Pertanian melalui program Rural Empowerment Agricultural Development Scaling Up Initiative atau RITSI mengembangkan pertanian organik, salah satunya di Kabupaten Kolaka. Melalui kegiatan ini, petani dilatih dan dibimbing untuk membuat pupuk, kompos, dan pestisida dari bahan-bahan alami secara mandiri. Petani sangat antusias dan senang karena mereka mampu meningkatkan produktivitas komoditas yang sedang diusahakan tanpa perlu lagi bergantung dari bahan-bahan kimia. Program RITSI mendukung pertanian organik ini sesuai yang diharapkan oleh para petani. Di wilayah RITSI, salah satunya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam menyediakan pangan yang sehat untuk masyarakat. Pertanian organik mendongkrak produksi dan menyediakan pangan sehat bersama RITSI untuk Indonesia. Nama saya Abdul Rahim, Ketua Kelompok Tani Tulus Maju. Selama ini ada kegiatan reaksi, alhamdulillah. Yang pertama, ilmu yang kita dapatkan lumayan sesuai dengan harapan kelompok tani. Sampai sekarang alhamdulillah mulai tanam sayur mayur, kemudian sekarang ada bantuan dari pemerintah masalah bawang. Sebelum ada program kegiatan RITSI ini, Pak, Poktan Tulus Maju ini seperti kelompok yang dibangun untuk tidur, untuk tidak berkegiatan sama sekali. Karena memang kegiatan rutin, kegiatan kayak sekolah lapang, pertemuan rutin anggota Poktan, semua berlaku pada saat ada RITSI. Kalau itu, Pak, sebelum mengenal pertanian organik itu, kita itu mau panen sayur harus pupuk, harus beli kimia. Jadi cari dulu. Kimia kan sekarang, Pak, kondisinya langka, susah. Setelahnya itu, Pak, kita tidak bingung lagi mau cari, mau ada kimia, mau tidak ada, kita tidak pusing lagi, Pak. Kita sudah produksi sendiri, manfaatkan hasil limbah. Kalau pelatihan-pelatihan seperti smart farming dan pengolahan pupuk itu, Pak, memang di model pertanian Tulus Maju itu tergolong baru, Pak. Jadi kami memang baru menemui itu di RITSI. Dan teman-teman di Tulus Maju alhamdulillah menanggapinya dengan sangat bagus, Pak. Dengan secara langsung mengimplementasikan, mempraktekkan, serta melakukan, Pak, ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan dan sekolah lapang RITSI. Jadi yang semua dulunya menggunakan racun, di RITSI di pertanian organik ini sudah tidak lagi, Pak. Terus kami keuntungan kedua itu kami tidak membeli pupuk, Pak, karena produksi sendiri. Pupuk kami produksi sendiri secara memanfaatkan limbah hasil panen, Pak. Sementara kehidupan warga itu ya agak lumayan meningkat ya, karena dapat ilmu waktu itu ya diberikan dari RITSI itu. Beberapa narasumber yang memberikan keterangan-keterangan tentang tanam-tanaman. Yang pertama tanaman tomat, kemudian lombok, kacang panjang, dan banyak seperti tanaman kos segala macam sekarang ditanam gitu ya.
Kalau peningkatan alhamdulillah ya. Biasanya kalau dalam hitungan 1 bulan itu ya 2 juta, sekarang bisa naik hampir 3 juta itu per bulannya. Perkenalkan, nama saya Nimros Andulung, penyuluh pertanian di wilayah Desa Pubunga di tempat ini. Tulus Maju ini bagian dari kelompok UPJA yang telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi atas tanaman organik mereka, dan mereka sudah terima. Kalau saya tidak salah sebulan yang lalu. Gimana Pak? Oh, kan biar ditaruh aja. Biar ada dalam apa Pak? Ya, nanti kelihatan. Taruh saja. Dan saya lihat, kalau kita lihat saja kehidupan mereka di sini, kalau dari produksi mereka, setiap mereka jual itu, ya saya kira kami lihat taraf hidup masyarakat ini sudah ada perubahan. Saya secara pribadi sangat heran, Pak, ya. Yang lalu saya lihat ini kalau kendaraan, kita lihat saya bukti kendaraan roda 2 yang namanya motor itu paling 1 di setiap rumah tangga. Sekarang sudah 2, 3. Dan sistem pemasaran mereka ini sudah mulai pakai mobil. Alhamdulillah masalah itu terus dipadukan dengan reaksi dengan Pale, pokoknya antusias. Kita ini bukan selama ini kita ini tanam padi itu kan pakai kimia semua, atau sekarang ada organik, pada di lingkungan kita itu ada semua. Nah, ya termasuk komposnya untuk molnya, jadi tanpa kimia, tanpa apa itu ya bisa menghasilkan lebih bagus lagi. Saya itu kemarin itu termasuk juara 1 seluruh Indonesia masalah padinya toh. Nah, padinya itu berarti saya itu rata-rata itu 1 hektar itu 9 ton rata-rata itu. Kalau yang lain kan belum ada di kalkulasi yang dapat repot dari termasuk di Aspok toh ya itu. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa dikembangkan kembali gitu toh. Ya, mudah-mudahan reaksi ini bukan sampai di sini, masyarakat bisa terus maju cara penghidupannya biar tambah meningkat, bukan kemiskinan itu program pemerintah itu dihilangkan gitu. Harapan kedepannya ya, mudah-mudahan pemerintah ini peduli dengan kelompok kita ini, terutama ini Bapak ini kan selalu memandu ini ya. Ya, Bapak Haji ini selalu hadir untuk memberikan arahan-arahan bagaimana pelaksanaan tani ini semakin maju. Gitu. Harapannya ya kita selalu dibina untuk lebih bagus lagi ke depannya Pak. Kalau bisa pelaku-pelaku seperti kami ya difasilitasi untuk kegiatan berorganik ini Pak. Karena kami dalam hal pembuatan pupuk ini Pak, semua menggunakan tenaga manual Pak. Kami masih manual semua. Saya Rustan, selaku Ketua Kelompok Tani Teluno Jaya, beralamat lingkungan 3 Teluno, Kelurahan Mengolo, Kecamatan Latambaga. Awalnya kami menggunakan pupuk kimia, ya bagus, akan tetapi ada efek sampingnya. Nah, salah satu efek sampingnya itu tanah itu bisa menjadi kurus dan kemudian bisa tanaman tidak terlalu maksimal ke depannya. Alhamdulillah kami di sini Pak, kelompok Teluno Jaya, kami sudah menggunakan smart farming. Smart farming bisa ada di belakang kami. Karena apa kita menggunakan hal seperti itu, kita pernah mengikuti pelatihannya yang dilakukan oleh Reaksi. Sudah sesuai. Kenapa? Karena pupuk kompos yang kami bikin itu, yang pertama bahannya tidak terlalu sulit,
Yang kedua, pengolahannya sudah kita pahami secara bersama dengan kelompok karena kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatannya. Kami kemarin kita menanam timun, awalnya itu kita mengaplikasikan di timun, ternyata timunnya itu sangat luar biasa. Kita bandingkan teman-teman yang memakai kimia, kalau dia memakai kimia itu interval waktu panennya itu hanya 7-8, kita bisa sampai 15-17. Timun pada saat itu satu bungkus itu 1.000 atau sampai 800 batang. Penghasilannya dalam satu bungkus itu kita menggunakan pupuk kimia itu palingan ya 80 karung, paling tidak 80 karung. Setelah kita menggunakan pupuk organik bisa sampai 90, 100 dan seterusnya. Kami yang tadinya hanya mengetahui pupuk kimia, Pak, setelah mengikuti pelatihan dari Red Sea, kami sudah mulai memasukkan pupuk-pupuk organik, jadi mulai mengurangi kimia sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti suatu saat tidak menggunakan kimia lagi, Pak. Biaya yang kami gunakan untuk pupuk itu, Pak, sangat mahal, Pak. Setelah kami mendapatkan pengetahuan dari Red Sea tentang pembuatan dan pemakaian pupuk organik, biaya itu bisa kami tekan, Pak. Alhamdulillah. Jadi kemudian dari tanaman juga, Pak, yang tadinya kelihatannya kalau tidak dipupuk kuning, sekarang walaupun pemupukan kimia dikurangi, sekarang pertumbuhan sudah semakin baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kami sudah rasakan, Bapak bisa lihat, Pak, cabai-cabai yang ada di sekitar kami ini. Kami menggunakan organik, ternyata hasilnya juga lumayan, Pak. Sudah cukup baik, Pak. Biaya dapat ditekan, hasil tetap bisa maksimal. Ini pupuk organik ini yang sekarang udah punya merek dagang di Kompos ya, kan? Itu sudah istilahnya udah berapa lama nih? Ini pupuk organik ini yang sekarang udah punya merek dagang di Kompos ya. Nama saya Ibu Eni Yulianti, selaku penyuluh Kelurahan Mangolo, tepatnya di Kecamatan Latambaga. Kita dengan merek dagang Bintang Kompos. Dari Bintang Kompos, terus ya berkelanjutannya dari awal ini. Sebelum adanya reaksi dengan dan setelah adanya, alhamdulillah dengan adanya reaksi ini sangat sungguh jauh berbeda. Karena kemarin kami lebih intensif karena ada pelatihan, ada semacam sekolah lapang. Jadi kami lebih intensif berinteraksi dengan kelompok-kelompok tani. Tidak langsung 100% dalam merubah pola pikir masyarakat yang apalagi kalau petani kolonial. Dengan di era yang sekarang ini, di era digital, itu memang sangat susah. Itu tantangan bagi kami semua merubah pola pikir, merubah faktor kebiasaan petani untuk beralih ke pertanian organik. Tapi alhamdulillah dengan adanya era teknologi yang sekarang ini yang kita dapatkan, alhamdulillah mereka sudah bisa terbuka wawasannya. Setelah kembali dari pelatihan, mereka rapat, kemudian mensosialisasikan siapa-siapa yang kemarin yang pernah ikut, mensosialisasikan ke kelompoknya apa yang telah mereka dapatkan. Jadi siapapun yang telah ikut pelatihan di luar sana harus menerapkan di kelompoknya. Alhamdulillah di Telunajaya ini sudah sebagian hampir 50% sudah diterapkan untuk pertanian organik. Ya, harapan kami mudah-mudahan reaksi ini tetap berlanjut. Yang kedua, tetap memperhatikan kami selaku petani, khususnya di kelompok Telunajaya, karena kami ini kita menjadi pilot project dari petani-petani yang lainnya. Ya, harapan kami, Pak, sebagai petani, kami mengharapkan Kementerian Pertanian dengan program Red Sea-nya tetap berjalan terus, Pak. Sehingga kami, para petani ini dapat
memiliki pengetahuan yang lebih banyak lagi Pak tentang pertanian organik seperti itu Pak. Ya, memang program ini memang sangat diharapkan dan sangat bermanfaat. Namun pertanian organik ini memang belum secara merata di seluruh wilayah Riatsi. Namun kami mencoba untuk terus memotivasi petani-petani kami bahwasanya pertanian organik itu adalah pertanian yang baik, terutama terkait untuk kesehatan manusia. Terkait produktivitas ini, saya ambil contoh untuk padi sawah di Kabupaten Kolaka. Memang rata-rata produktivitas kami di Kabupaten Kolaka ini secara global itu hanya mencapai awalnya hanya antara 4 sampai 4,5. Ya, itu namun ada beberapa yang telah mencoba pengembangan padi organik, khususnya dari petani Riatsi, sempat mendapatkan produktivitas sampai 5 sampai 7 ton per hektar. Ya, itu setelah diubin oleh statistik. Harapan saya ini mudah-mudahan jadi gerakan, bukan lagi program ya. Kalau program ya kita nunggu-nunggu tiap tahun. Kalau ini sudah jadi gerakan masyarakat, wah bisa booming ini, dan insya Allah mudah-mudahan Kolaka jadi pionir untuk daerah-daerah lain, petani-petani Kabupaten Kolaka bisa jadi pionir untuk menerapkan pertanian organik ini. Ini sehat, ini aman, dan ini bisa memperbaiki lingkungan. Kami ada kerjasama dengan PT Antam maupun PT Pale, semua bekerja di tambang, dan hasilnya mereka beli beras organik, sayur-sayur organik, mereka beli, ya, itu bagusnya. Ini terima kasih selama insya Allah 2 tahun ini berjalan masalah reaksi. Alhamdulillah ya, sampai hari ini alhamdulillah kelompok Tulus Maju bisa maju. Mudah-mudahan sampai selanjutnya. Tentunya saya dan teman-teman di sini Pak banyak-banyak terima kasih terhadap Kementerian Pertanian, dinas-dinas terkait. Terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian, khususnya kepada Riatsi, karena selama ini sebelum ada Riatsi kita bertani tanpa arah. Setelah adanya Riatsi ini, alhamdulillah kita bisa bertani tertata, pengetahuan bertambah, pengalaman bertambah, dan alhamdulillah penghasilan juga bertambah. Mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan juga Riatsi karena atas bimbingannya kami dapat mengetahui Pak pertanian organik yang luar biasa. Saya harus angkat topi dan memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementan, khususnya yang Riatsi ini. Dan saya semoga Riatsi ini jangan cuma berhenti di tahun 2024 Pak. Kalau bisa dilanjutkan, karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya mendapat informasi katanya nanti polanya 50-50. Itu kami mau. Pak, kami ingin biar 50-50 Pak. Misalnya 50 pemerintah, 50 ini, itu kami siap.